bisa ke demo saja. Langsung bisa demo untuk penapisan lagi di akhir. Yang hasil kemarin itu adalah kita mendapatkan uh, seleksi atau set selection untuk mendapatkan lokasi yang layak dijadikan tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah di Kabupaten Bojonegoro dengan 5 parameter yang sudah kita pelajari kemarin. Lalu sekarang ada 2 indikator yang kita masukkan lagi yaitu sungai dan jalan, bahwa di lokasi yang layak tersebut tentunya tidak semua ya, tidak selain aspek legal formal lahan, status lahan atau kepemilikan yang notabene datanya itu sangat private ya, itu biasanya aksesnya ke pemerintah daerah sebenarnya. Jadi kita kebetulan nggak bisa dapat data itu, makanya untuk pemodelan atau pelatihan hari ini kita cukup menggunakan indikator fisik yaitu jalan dan sungai yang dua-duanya datanya kita dapat dari tanah air Indonesia di ya. eh, Sambil jalan sambil saya juga mempersiapkan materi nanti. eh, jadi nanti kita belajar yang D3TLH ya Mbak Ika ya. Iya, Mas. Iya. Sebelumnya Hmm? kemarin kan saya dapat masalah nggak bisa diintersek itu. Iya. Gimana Mbak? Jadi yang kemarin saya tadi pagi yang saya tanya itu nggak bisa diintersek. Oh, datanya nggak bisa diintersect tuh ya? Kok agak nggak jelas ya? Maaf, mungkin ada trouble di sinyal apa ya? Atau sinyal saya? Itu saya kali Pak. Atau mungkin Halo. kemarin ya, nggih, kemarin ada sedikit trouble ya dalam intersect Mbak Ika. Share screen dulu, Ya, Mas. Mbak Vindi, tolong Mbak Ika biar saya screen. Ya, dicoba aja Mbak, yang kemarin belum berhasil. Ini data yang kemarin baru Oh, sebelumnya di unselect dulu Mbak. Itu masih ada beberapa yang terselect kan. Masih ada biru-biru kan artinya masih terpilih. Diklik unselect dulu. Yang sebelah atas Mbak, di bawahnya insert itu ada bawahnya insert bawah lagi. Nah, sampingnya ada unselect feature nah kanan. Ya, nah clear sorry. Nah, kan geoprocessing atau tool di ArcGIS itu uh, selalu kita cek itu dulu Mbak biar tidak terselek karena kalau terselek nanti yang operasi yang terselek aja. Oke. oke. Coba. Saya coba masukkan. Iya, Udah bisa. Mbak Vindi juga untuk dipandu juga. Hidupin aja ponsel. Maksudnya mikrofonnya hidup aja. Kamu biar Enggak, ini masuk. keluarnya di sini. Coba aja ngomong. Iya kan? Nah, itu bisa.
Iya bisa Mas. Oke. Saya stop screen. Ya, berhasil itu ya Mbak. Iya iya berhasil Mas. Hmm, Harus harus kurang nggak berhasil. Tolong ini dilanjut untuk dua indikator supaya dan jalan itu ya sesuai juga kita bisa aja problemnya. Udah masuk kan Mbak? Tes. Mbak Ika, suara saya udah masuk? Iya udah masuk. Oh ya. Jadi yang selanjutnya itu ada dua chapel Mbak, jalan sama sungai. Nah, di sini kan kalau di ininya, di modulnya kemarin untuk proses penyisihan menjadi lokasi yang sesuai, itu ada buffer untuk jangkauan jalan sama sungai. Nah, untuk Mas Feni, maksudnya ya. Ya, berarti ini yang jalan sama sungai dulu, Mbak. Untuk yang jalan itu 100 meter dan yang sungai ada 100 meter juga. Nah, itu caranya sama kayak yang kemarin, cuma kita sekarang pakainya geofencing. Bahkan nah ini masukin jalan di input features-nya. Terus simpan ke folder dengan nama. Nah, tadi kan di modul 100 meter. Nah, ini kan masih decimal degree. Lalu linear unitnya kita jadi 100. Nah, yang ini udah dibiarkan tetap default terus. Kita oke. Ini nanti agak lama Mbak, soalnya kan untuk jalannya banyak kan garis-garisnya yang nampak di AJIS. Jadi tergantung sama kecepatan proses dari komputernya. Nah, ini untuk hasil hasil buffer jalan garis tapi juga area. Ini kalau di zoom nanti jadinya jalannya itu kayak gini. Nah, terus kalau udah yang jalan kita ke yang sungai, caranya sama buffer, terus tadi dimasukkan ke input features, diganti meter sama 100, dimasukkan 100 untuk linear unit. Nah, ini akan muncul
buffer untuk sungai. Terus tadi ada satu lagi yang belum, itu shapefile-nya permukiman. Permukiman itu langsung kita input ke permukimannya, kan dia sudah area kan, Mbak. Dan ini masih harus dikasih buffer 500 meter. Makanya 500 ya, Mas, tetap. Nah, dari 500 meter ini caranya sama dengan yang jalan dan sungai, tapi ada yang beda nanti di bagian metode di sini. Ini diganti meter dan nilainya diberikan 500. Nah, untuk buffer permukiman itu ada yang berbeda di bagian metode, di mana planar kita ubah ke kemarin metode atau metode bukan? Oh iya, maaf Mbak, tadi yang diubah itu yang di solve type. Soalnya nanti kalau kita di solve, tidak di dissolve, jadinya itu per, per permukiman bakal punya buffer sendiri-sendiri, jadi nggak nyambung dengan permukiman yang lain. Dan itu nanti akan apa ya, terbentuk jarak antara permukiman satu dengan permukiman yang lainnya. Jadi kita harus dissolve semuanya. Ini artinya menyatukan batas-batas dari buffer permukimannya. Nah, ini kemudian di oke. Ini Mbak Ika udah sampai mana prosesnya untuk yang buffer? Mohon maaf Mbak, ini baru kemarin baru tapi boleh diulangi lagi Mbak ya? Dari buffer. Diulangi yang bagian mana Mbak? Dari awal ke buffer jalan ya. Oh, ke buffer sini. Ini Mbak udah masukin ini yang SHP jalan sama sungainya ke ArcGIS. Sudah. Langsung ke geobuffer ini, yang paling atas. Nah, kalau sudah terus yang ini kan ada input features. Nah, ini kita masukkan shapefile yang mau kita proses. Kalau kita ingin proses yang jalan, berarti kita masukkan yang jalan. Kalau yang sungai, kita masukkan yang sungai. Kalau seandainya ingin yang permukiman, kita masukkan yang permukiman. Nah, kalau misalnya ini mau jalan kan, berarti kita ambil yang jalan. Ini kita rencananya mau menyimpan hasilnya di mana. Nah, kita bisa beri nama di sini. Dan untuk namanya jangan lupa nanti di misal jalan buffer gitu kan. Nah, ini dot .shp. Jadi dikasih sekalian formatnya di sini di belakang. Sampai sini gimana, Mbak? Aman atau ada kendala? Aman. Baik. Misal udah disimpan dengan nama, untuk yang jalan itu nanti di sini kan masih decimal degrees. Ini kita ganti meter. Kita pilih satuan untuk jaraknya. Kalau udah diganti meter, kita samakan jarak yang diminta dengan modul.
Di modul kan minta untuk jalan itu jangkauannya 100 meter dan sungai juga 100 meter. Sedangkan untuk permukiman kita ada kita nah, di sini kan tadi saya masukkan yang jalan. Jadi ini dimasukkan 100 meter. Sudah, kalau ini udah diisi dan ini udah diganti meter, kita langsung oke. Itu untuk jalan dan sungai. Mbak coba yang jalan sama sungai dulu itu caranya sama. Saya coba dulu ya. Iya, Mbak. Oh ya, Mbak, punya saya itu kan pasti perlu diintersect. Cuma pembagian warna jadi tiga itu belum sampai situ. Itu kemarin caranya gimana ya, Mas? Oh, udah di intersect ya? Ya, udah baru Nah, diintersect. kalau sudah di intersect, ini nanti di Bentar. Ayam, ayam tidak layak itu. Ya, Nah, ini Mbak di atribut tabelnya sudah ada field kelayakan belum? Ada kolom kelayakan belum? Nah, ya berarti di add field dulu sama kayak pas bikin skor total dan lain-lain. Untuk skor total sudah ada, Mbak. oh, udah. Nah, ya. Berarti tinggal yang bagian kelayakan. Satu exit lagi ya. Ya, add field lagi. Tapi untuk type fieldnya itu pakai teks. Karena dia kan potensial layak gitu. Bagaimana, Mbak? Putus-putus. Gagal ini Mbak, exit apa ya? Untuk klasifikasi layak dan tidak layak itu ya? Orang baru tapi dia file gitu. Oh, coba Coba share. saya screen dulu, Mbak, nggak apa-apa. The field to the table feature class. Oh, coba di reload di ini, Mbak. Kan intersect-nya di close dulu di layarnya.
di remove, klik kanan, remove layer. Dimasukkan dari file lagi. Eh, type-nya, type-nya text. Special services focus to get. Oh, ganti nama aja Mbak kalau bingung. Itu soalnya sudah ada yang tulisannya status, tapi mungkin ini sudah ada. Iya. Berarti sudah itu ya Mbak pakainya yang status. Eh, klik kanan, statusnya field calculator. Nah, ya. Itu berarti status. Oh, belum select. Hmm. Eh, ini. Kembali dulu Mbak, di close. Select atribut dulu. Select atribut untuk nilai yang di bawah sampai dengan 40. Skor yang kurang dari sama dengan. Get values-nya itu ambil yang 40. Untuk yang di bawah 40 itu apa ya kemarin? Tidak layak. Nah, coba apply, Mbak. Coba dicek apakah nilainya itu 0 sampai 40 untuk total skornya. Diurutkan aja. Total skor. Nah, kalau udah benar berarti langsung di statusnya tadi, di field kalkulator dan ditulis tidak layak. Pakainya string buat yang type-nya. Type yang atas, Mbak, di tengah pilihan. Type. Nah, terus buat tulisannya itu dikasih tanda petik 2. Tidak layak itu di dalam petik 2. Gimana Pak? Yang ini, yang bagian bawah tidak layak itu, nah itu di dalam tanda petik 2 tidak layak. Diapit. Ini. Ya. Nah, itu karena dia bentuknya string, jadi harus digunakan petik 2 biar sistemnya kebaca. Sudah, oke. Nah, itu untuk yang kelas tidak layak. Untuk yang selanjutnya itu select atribut lagi. Untuk kelas selanjutnya kan kelas potensial layak. Itu total skornya 41 sampai 70. Berarti total skor di atas 40. Get value-nya dulu 40. Terus N. Dan total skor lagi kurang dari sama dengan 70. Apply. Ya. Itu untuk potensial layak.
Kemudian untuk yang klasifikasi kelas terakhir itu untuk skor yang 71 sampai 400. Berarti kalimatnya total skor. Jadi semua nilai yang di atas 70 nanti masuknya ke kelas terakhir, kelas layak. Ini layak ya. Ya, Mbak. Layak. Oh, belum diganti. Pak, mau dilanjut ininya aja. Udah habis itu langsung yang buffer tadi, Mbak. Oh, atau mau di ini dulu, mau divisualisasikan dulu. Itu nggak dilanjut aja. Deh. Ya. Jadi langsung ke Putar aja ini kayaknya. gimana, Mbak? Oh, iya. Coba. Nah, per sungai. Caranya sama eh, ini di geoprocessing terus milih yang buffer. Ini input yang SCP yang akan di buffer, kemudian ini tempat nyimpannya, dan ini diganti meter. Seperti itu. Itu untuk jalan dan sungai. Tapi nanti kalau di sini Mbak, ini nanti yang bagian di solve type itu kita ganti ke all. Biar semuanya nanti hasil buffernya menyatu atau di solve. Seperti itu Mbak. Nah, kalau udah di buffer semua, itu kita pakainya kemarin buffer antara jalan, sungai, sama permukiman. Itu caranya sama kayak yang intersect tadi. Bahkan tadi Kalau kalau pemukiman berapa Mbak? 500 ya? yang permukiman 500. Kalau permukiman datanya ini ada di data parameter. Nggak langsung ke ini permukiman SHP. Yang limpasan pemukiman ini kah? Tidak. Yang permukiman. Di data parameter ya Mbak? Iya, di dalam data parameter. Itu nanti ada permukiman, nah nanti pakai data shapefile yang itu. Di data parameter kayak bikin share screen. Oh ya, di permukiman
nggak ada kah atau oh nggak ada ya? Oh, select dari land use. Coba Mbak buka yang land use. Udah ada ya Mbak yang land use kemarin di ini di ALCIS-nya. Coba Ada Mbak kalau land use. data land use-nya itu kita select dulu buat hanya permukiman. Jadi caranya adalah di oh iya dibuka dulu. Asal kita lihat. Oh, di situ ada 5 sawah dan lain-lain. Nah, itu kita select untuk permukiman terus apa lagi? Ged- gedung ada nggak Mbak di ininya di remark? Soalnya dia biar ambil sekalian semua semua lahan terbangun. Setting. Nah, gedung bangunan, Oh, ini. gedung bangunan. Kalau nambah Kalau kayaknya berarti pakainya ini in. tambah N ya? Oh, N. in. Ini di sama dengannya digantiin. Buka kurung, gedung bangunan, koma. Ya, udah. Di Nah, kalau data kita ekspor. data ekspor, iya. Nah, itu udah dapat yang permukiman kan Mbak berarti untuk shape file-nya. Nah, baru kita geoprocessing buffer. Nah, nggak ada kayak gitu di version gue. Nggak ada. Coba di zoom Mbak di ini ya di bangunan hasil buffernya. Pakai ini, pakai tanda plus yang paling kiri. Ya, menu paling kiri di ini di bawah file itu kan ada bawahnya plus
Nah, itu kita zoom ke beberapa tempat. Nanti kita lihat hasilnya buffer permukiman seperti ini. Apa? Belum muncul. Ini loh bawah yang. Nah, jadinya bulat bak itu karena tadi masih belum diganti metode dissolve-nya. Untuk metodenya kan tadi masih non. Buffer ulang. Iya. Lima ratus. Yang ini Mbak di soft type. Di atasnya bawahnya metode. Nah, itu kan ada di soft type ganti all. Ada pilihannya nanti. Nah, baru kita open. Oke. Oke. Kalau udah semua kan index ya. Jadi index kan harus index yang berarti nyisain yang masih loading. Itu yang buffer permukiman yang tadi di ini aja Mbak, di remove aja atau di uncheck. Udah ya Mbak, itu berarti buffer permukimannya kan itu lebih baik kan karena dia menyatu dari satu buffer ke bulat gitu. Jadi nanti bakal ada gap antara buffer satu sama buffer lainnya. Nah, kalau udah di buffer semua antara jalan, sungai sama permukiman itu kita bisa lanjut ke intersect antara ketiga buffer itu. Caranya sama kayak yang intersect data sebelumnya, kita ke geoprocessing, kemudian intersect. Kita intersect untuk hasil buffernya aja, berarti buffer permukiman, buffer jalan, sama buffer sungai.
nanti langsung diganti di output feature class aja. Yang lainnya itu dibiarkan default. Langsung ke OK. Yang ini tuh ganti urutannya jadi Bagaimana, Mbak? ganti warnanya kemarin gimana ya, Mbak? Ini kan yang layak itu yang lebih Yang gede ya. Ya, itu di ini aja di yang potensial layak itu langsung ditaruh di atasnya tidak layak, dipakai panah samping. Panah ke bawah itu, Mbak. Klik yang potensial layak terus ke bawah. Nah, habis itu kita atur ke color remnya lagi. Color remnya kita klik lagi untuk warna yang sama. Merah lagi itu di Sini. yang ini yang tadi Mbak yang gradasi yang urut ke ini nih. Mana itu? Bukan bawahnya. Nah, ya. Nah, ini, Mbak. Nah, kalau buffernya udah semua, kita atribut select by atribut yang intersect. Kita pilih kelas yang layak aja. Berarti intersectnya tadi itu dipilih yang layak aja untuk nantinya dengan intersect buffer. Pakai ini Mbak select by attribute. Ini Mbak mungkin ke ini apa yang belum ditampilkan semua atributnya. Tadi masih milih yang select atribut. Coba klik lagi, Mbak. Ini. Bukan, yang apa? Dibuka open atribut tabelnya. Nah, masihnya. Ini yang Nah, layak ya, aja ya. kita ambil yang layak aja di bagian status itu. Ya, Dan di nah kemudian kita pilih ini search paling samping di pojok. Ada menu cari di bagian samping kanan. Oh, itu nggak ada ya. Berarti cara nampilnya gimana? Oh, bentar. Nggak ada. Windows. Oh, ini Mbak coba di bagian Windows atas, itu kan ada Windows, sampingnya Help. Nah, itu Mbak tampilkan yang search atau CTRL-F. Nah, kita cari di sana fungsi tools dari erase. Erase analysis. Nah, untuk input features-nya itu kita masukkan data
intersect TPA tadi itu yang udah kita select hanya kelas layak. Kemudian iris features-nya itu yang bagian yang shape file intersect buffer. Keseluruhan ya. Ya, buffer keseluruhan. Nah, kemudian kita simpan. Apa ya, Bu? Yang mana? Iris itu. Yang Yang iris. Nah, yang iris itu nanti fungsinya itu untuk melihat di mana saja tempat yang layak untuk TPA. Jadi kan kita kan di situ ada 3 kelas kan, Mbak. Tidak layak, potensial layak, sama layak. Kita ambil yang layak aja. Nah, kemudian kalau kita hapus selain yang tempat yang selain layak, itu pakainya yang layak dan tidak masuk dalam jangkauan dari jalan atau sungai ataupun pemukiman tadi. Seperti itu. Nanti kita buat. Belum aku salah. Udah. Nah, kita coba zoom ke ini, Mbak. Kita uncheck semua yang selain penentuan layak. Nah, jadi disitulah lokasi-lokasi yang layak untuk pembuatan TPA. Jadi kita di situ hanya ambil yang bagian layak aja. Kalau Mbak lihat kan pas di intersect TPA, itu kan dia terpilihnya hanya yang layak kan. Nah, lokasinya di situ. Nah, terus yang kalau kita udah erase, itu berarti kita menghapus semua tempat yang tidak layak sesuai dengan buffer jalan sama sungai dan permukiman tadi. Seperti itu. Jadi untuk tempat layaknya itu ya yang terakhir ini, Mbak. Untuk hasilnya, hasil akhirnya. Ini karena dia udah terselect setelah di buffer ya, Mbak. Maksudnya bagaimana, Mbak? Ya, kalau yang di intersect TPA itu kan kita baru menentukan layak tidak layaknya. Terus Iya. kan baru kita masukkan buffers jalan bukan sungai itu. Berarti ini udah kepotong dari nilai buffernya itu ya. Iya, udah kepotong dari nilai buffernya. Karena kita ngikut yang hasil buffernya tadi. Soalnya kan kenapa nilai buffer itu perlu dimasukkan? Karena misalnya nih TPA ini dibangun harusnya jauh dari jalan atau jauh dari permukiman. Misal 500 dari permukiman. Kan nanti bisa aja kalau kita nggak masukkan buffer, itu layak itu, lokasi layak itu ternyata di sana ada permukimannya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita masukkan nilai buffer ke sana, kita bisa tahu estimasi jarak untuk pembuatan permukimannya itu seberapa, seperti itu, Mbak. Mungkin ada yang Mbak bingung dulu, ada yang bisa ditanyakan lagi. Kalau seandainya ada tahap yang masih bingung,
Sejauh, sejauh ini sih aman. Gimana, Mbak? Iya, Mbak. Sejauh ini sih masih Sudah aman atau bagaimana? sedikit lupa-lupa aja. Oh ya. Untuk ke materi selanjutnya kita bisa break dulu aja ya Mbak, mungkin sambil apa? Sambil persiapan untuk materi yang selanjutnya dari Mas Pendi.
tidak layak itu ditampilkan dalam gradasi merah. Artinya yang paling merah itu yang tidak layak misalnya kalau pilihan Mbak seperti ini. Tetapi biasanya lokasi yang layak itu adalah warna yang paling tebal. Ya, sedangkan yang tidak layak itu warna yang paling pudar. Artinya orang itu apa ya namanya sekilas pandang atau overview-nya itu langsung kelihatan bahwa orang lihat langsung yang kan kalau langsung kan yang ke merah-merah ya. Iya ini. Misalnya gitu. Makanya eh, yang warna mencorong atau yang lebih dominan itu yang akan dilihat orang kan gitu. Masih masih mute tadi. Iya Mbak, sama-sama mute. Gimana Mbak? Ya, ini kan nantinya bakal dimasukkan ke dalam bentuk peta itu ya. Ya, betul. Ya. Nah, eh, apa ada data tambahan yang perlu dimasukkan ke gambar ini Kak? Kayak kalau gitu loh bentuknya. Oh ya, oh. Nah, data apa yang sekiranya yang diperlukan untuk mendukung data ini gitu loh. Oh ya. Oke. Ah, biasanya informasi dasar Mbak, seperti jalan, sungai, batas administrasi dan isi dari tematik peta. Kalau seperti yang kita pelajari ini, berarti nanti cukup dimunculkan yang hasil akhirnya, hasil akhir penentuan kelayakan. Artinya yang akan kita munculkan informasi dominannya itu adalah itu. Selanjutnya adalah informasi peta dasar. Peta dasar itu apa saja? Satu, jalan. Yang kedua, sungai. Yang ketiga, ada batas administrasi. Jadi, Oh, kalau berarti itu peta sendiri lagi, bukan yang ini lagi ya? jadi satu, Mbak, nanti kita coba Mbak Ika munculkan jalan sama sungai. Nah, karena ini skalanya cukup detail, skala apa ya ini 25.000 sehingga ada beberapa informasi yang harus kita reduce atau kita hilangkan seperti sungai ini kita cukup ambil sungai utama saja terus jalan kita cukup ambil jalan lokal atau jalan kolektor saja bisa dicoba Mbak Oh, di ini lagi ya, apa namanya? simbologi nggak usah Mbak kita coba munculkan yang kita butuh saja jadi di properties klik kanan properties ya di kategoris di kategori itu nama objek ya atau apa kelas sungai yang oh ya yang remark ya yang remark kita munculkan ada berapa kelas di situ iya sepertinya cukup yang sungai saja
Yang alur sungai kita hapus, kita remove. Yang sungai kita jadikan biru, river itu ada langsung Mbak, ya. Oke, lalu all other value-nya di uncheck Mbak. Ya, di oke. Kita coba lihat apakah masih atau nah, sudah lumayan. Tapi itu ada yang nggak nyambung ya sungainya. Iya, ada yang terputus. Nah, berarti ada satu parameter kan. Sepertinya yang sungai satu garis kan nggak salah. Add value. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, yang alur sungai kita remove, yang dua itu kita simbolkan sama. Sudah cukup menarik. Artinya jalan cukup kita munculkan jalan arteri. Biasanya tiga status jalan terbesar di sana. Kan banyak juga itu. Kolektor dan lokal berarti coba. Yang lain kita remove, yang setapak kita remove. Nah, kolektor Apa, sama Mas? lokal itu apa statusnya berbeda ya? Besar yang kolektor ya. Berarti kolektor kita coba pakai satu ya highway ramp itu ya. Itu berapa ukurannya? Satu ya boleh. Terus yang lokal cukup pakai ukuran satu. Ya, oke. All order value-nya di ya. Nah, seperti itu Mbak, kurang lebih. Ini tambah dengan batas administrasi. Karena harus memunculkan informasi lokasi dia di mana. Nah, biasanya kalau kami itu pakai holo ya. Batas apinya ditaruh di paling atas. Nanti kita simbolkan dulu nggak apa-apa. Tertutup. Gini kan, Mas. Kalau batas administrasi garisnya bentuknya apa? Titik-titik kalau garis lurus. Bisa diedit simbol Pak. Itu garisnya strip 1.2 biasanya gitu. Nah, itu edit simbol yang itu ya. Yang outline ya betul. Kita cari yang di bawah. Yang ini ya, terus bawah lagi. Masih ada Mbak yang bawah. Terus 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 lagi dash 1.2 dash with 2 dot itu ya. Oke ya. Nah ini uh, biasanya kalau kita layout juga memang harus punya batas administrasi di sekitarnya ya Mbak, jadi biar nggak kayak pulau terbang gitu. Jadi kan ada informasi kanan kirinya admin itu uh, kabupaten mana gitu. Kalau di Balikpapan ya. Oh iya. Betul. Nah ini kebetulan kami belum menyediakan yang ini Jadi apa? ditambah kayak provinsi atau
kotanya gitu ya Mas ya. Ya, betul. Itu nanti akan memang datanya jadi lebih banyak, tapi kalau simbolnya nanti kita sudah efektif dan benar itu nggak crowded kok. Karena memang aturan kartografisnya seperti itu. Jadi dan jalan kan juga harus nyambung ya, Pak. Itu kan nggak mungkin jalan kan putus kayak gitu. Kita mau menuju ke situ helikopter. Nah, kayak gitu. Mbak Ika sudah download DM-nya. Dem, demnya kayaknya belum deh. Mungkin bisa di-download sekalian nanti kita coba belajar sedikit layoutnya. Jadi biasanya saya juga pakai DM untuk ditampilkan di peta. Tujuannya biar selain informasi secara spasial lokasinya itu muncul, kita juga tahu secara topografisnya. Sehingga DEM itu kita olah jadi hillside atau bayangan bukit. Terus kita jadikan sebagai apa ya, base map atau backgroundnya si peta gitu loh. Dari segi kalau dari segi apa ya, formal aturan memang nggak ada, tapi dari segi kemampuan user dalam melihat dan membaca peta jadi meningkat. Jadi kita bisa lebih tahu mana yang bagian tinggi, mana yang bagian rendah. Sehingga selain kita tahu lokasi TPA-nya itu di sini, yang layak TPA di situ, ternyata kalau dari segi topografis memang di sana itu lebih datar daripada yang lain. Nah, biasanya fungsi DEM-nya itu. Kalau Mbak Eka sudah Download demnya itu gimana ya? kalau Mbak Ika sudah download DEM bisa dimasukkan ke ArcGIS-nya. Jadi dipanggil di situ. Download demnya di mana ya Mas ya? Di yang kemarin Mbak, di apa namanya? Google Drive kemarin. Nah, itu Mbak. DEM. Nah, Vindi tolong dibantu untuk ya, rubah ke hillside ya. Ini Mbak, untuk hillside, ya langsung ke spatial analysis. Ini pakai .tif formatnya, format rasternya, titik tif. Langsung ditulis di NIM. Hillside Bojonegoro.tif. F-nya 1. Ya. Udah habis itu biarin di default aja terus oke. Nah, itu kan udah muncul hillside-nya. Kita masukkan, kita atur hillside-nya itu di atas ini ya, di atas apa? Layar terakhir, di atas layar yang intersect hasil iris tadi. Yang hillside itu bener yang hillside generatif itu ditaruh di atas layer yang udah dihapus tadi, jadi paling atas. Nah ya, habis itu kita masuk ke ini Mbak, coba kita klik kanan di toolbar atas.
klik kanan di ini, di area atas saja, terserah di mana. Klik kanan, di area atas arsisnya, di samping menu-menu itu. Dicoba lain. Nah, itu ada efek. Nah, itu udah nyala, berarti kita langsung masuk ke toolbar efeknya, Mbak. Taruh di mana? Toolbar efek. Oh, ini nih. Yang ada tulisannya Sungai LN 25K, itu Mbak ganti dengan Hillshade Bojonegoro. Nah, itu brightness-nya dinaikkan, terus transparansinya naik, transparansi juga naik. Disesuaikan aja, Mbak. Jadi dia bisa kayak timbul gitu nanti. Hillshade-nya coba ditaruh atas untuk layar. Ini di atas. Nah, ya. Transparansinya belum ini. Belum. Ya, bentar, Pak. Nah, itu Brightness-nya besaran. brightness-nya diturunkan sedikit, Mbak. Nah, terus diatur di opacity-nya. Opacity, di transparansi. Ya, cukup. Coba, Pak. Ya, pecah. Nah, Segitu. kurang terang. Kurang. Brightness-nya tambah dikit, Mbak. Brightness-nya ditambah dikit. Ini minus nih. Iya, minus. Oh, naik kan. Brightness-nya biar lagi kan. Lagi, Mbak, lebih terang dikit biar nggak menutup di Biar informasi layarnya. namanya juga sana. Nah, transparansinya kurang. Transparansinya Iya, transparansinya ditambahin, Pak. Coba. Di 50-an. 50-an. Nah, kalau kan kita bisa tahu. Nah, jadi dari situ kan paling nggak kita bisa lihat ini kalau kita masukkan depth-nya, kita bisa lihat kalau yang lokasi layar itu ada di bagian lereng yang datar. Kalau kita lihat di bagian yang utara, itu kan dia banyak yang tidak layak dan potensial layak kan, Mbak, bukan sampai yang benar-benar layak. Nah, itu karena kemungkinan besar lerengnya dia lebih berbukit kayak gitu. Nah, kalau di yang kuning itu kan yang layak. Nah, itu kan berarti dia berada di lereng yang datar kayak gitu. Itu untuk konfirmasi kelerengannya. Jadi dia lebih kelihatan kalau eh, visualisasinya tuh timbul seperti itu. Gimana? Ini udah cukup apa perlu ditambah lagi ininya? Kalau seandainya yang seperti ini udah cukup, kan mungkin kalau bikin apa buat peta kok kerawanan apa kelayakan lokasi pembangunan gitu ya, Mbak. Mungkin kalau seandainya dari modul yang kami buat dari sini tuh udah cukup. Jadi yang seperti ini bisa langsung di layout nanti untuk jadi peta. Tapi kalau seandainya ada keinginan dari pihak lain untuk membuat peta di mana itu membutuhkan informasi lainnya, mungkin lokasi gedung yang terdekat dari lokasi yang layak, seperti itu bisa ditambahkan nanti SHP gedung-gedungnya seperti itu. Jadi tergantung dengan tematik apa yang ingin ditampilkan. Seperti itu, Mbak. Iya, Mbak sama Mas Pendi, saya mohon izin teman malam ini bisa sampai jam 21.15 aja nggak?
15 menit lagi gitu. Oh iya. Berarti di sini jam Waktu WIPA 15 menit lagi. Oh, iya, boleh Mbak. Ya, kita Iya, ngikut aja. soalnya saya lagi di luar, Mas. Oh iya, ya Mbak ini. Mau Eh, balik pulang. oh iya, Eh, ini modul dan bahan modul dan bahan D3 TLH-nya kami siapkan, sudah kami upload, OTW upload ke Google Drive. Boleh untuk dilanjut kapan Mbak mungkin? Kan ya. Sebenarnya minggu ini saya mau ke luar kota, Mas. Nah, Ya. mungkin kalau lanjut minggu depan lagi apa bisa kan, Mas? Minggu depannya lagi. Boleh Mbak, kita ikut. Berarti memang 2 hari ini kita untuk yang TPA dulu sih. Sekalian tadi Iya. layouting tadi ya, tinggal nanti layoutnya Mbak Eka sudah familiar tentunya. Jadi tinggal dimasukkan aja informasi tepi peta. Kalau secara tampilan itu sudah sangat membantu Mbak. Kalau kami kurang lebih standarnya seperti ini. Jadi teman-teman ketika ada project, ada progress, ya di kampus atau di beberapa jasa konsultansi lah, kita sudah pakai kayak gini, Mbak. Jadi sudah bagus kalau dicetak. Ya, Kayak seperti itu. gini cukup ya, Mas ya? Ya, betul. Sekaligus juga kita juga mempertimbangkan bentuknya, Mbak. Bentuknya seperti itu kan biasanya kita pakai landscape. Kita rubah anunya jadi landscape di apa ya? Di view ya, kayak nggak salah. Oh, oh, sorry. Di file coba file Mbak. Maaf, Oke. ada nggak di situ? Nggak ada ya. Di file, page and print setup. Di file, ya itu kita rubah jadi landscape. Terus yang bawah scale-nya dicentang juga Mbak. Scale map element proportionally. Yang ya itu oke. Ya, Iya. ya, ya biasanya kurang lebih ya seperti itu. Nah, itu bisa di zoom to layer di situ untuk batas adminnya biar nanti kan otomatis kan proporsional di tengah dia di sebelah di SHP-nya itu SHP batas admin. Ya itu klik kanan zoom to layer kan otomatis nanti di tengah dia. Dan zoomnya optimal. Nah, seperti ini. Itu skalanya berapa? 400.000. Tinggal kita sesuaikan. Ya, kita tinggal sesuaikan itu. Nanti skalanya dikunci, terus dia nggak gerak-gerak lagi. Kuncinya gimana, Mas? Kuncinya di view ya, yang fix di data frame, bawah ada data frame properties itu. Nah, data frame itu coba diklik Mbak, fix scale. Itu atas itu. Ya, klik fix scale. Ya, udah 400. Oke. Nah, itu udah nggak bakal geser-geser skalanya walaupun kita zoom in zoom out. Ya. Nah,
Boleh, boleh Mbak. Iya, enggak apa-apa. Ini jangan lupa disimpan Mbak. Jadi selamat bertugas dulu di minggu ini. Nanti minggu depan kita belajar yang D3TLH karena D3TLH juga konsepnya hampir sama seperti ini, hanya nanti pembobotannya nanti bertingkat. Kalau kemarin kan hanya satu ya, dijumlahkan. Kalau ini besok ada perkalian dan penjumlahan. Ya kurang lebih seperti itu. Kita coba carikan materi yang mudah tapi bisa cukup kita belajar bersama-sama biar mudah dipahami juga sih Mbak. Jadi ini juga upgrading buat teman-teman juga di sini belajar bersama-sama. Gitu Mbak Ika, ada masukan? Nanti selain D3TH kita juga kajian kepesisiran ya. Ini yang masih coba kita siapkan juga banyak biar relate dengan teman-teman di Balikpapan gitu. Iya, betul. Soalnya kemarin banyak Jawa terus ya. Ya. Ya, mungkin itu dulu aja Mas Fendi. Makasih Ya, Mbak Vindi, Mas Faris, Mbak Ziza. Nanti coba nanti saya layoutin dulu gitu ya. iya betul. Tuh, nanti ya ibaratnya jadi tugas lah. Nah, disampaikan ke kita Diserahkan. terus nanti kita nilai Mbak. Biasanya nilainya Iya, A. gitu. Kalau nilai A itu bayarnya full Mbak. Kan SKS-nya maksimal kan. Nah, berarti bayar UKT-nya full. Nah, kalau teman-teman ini SKS-nya sedikit jadi ya cuma separuh. Ya, gitu Mbak Eka. Mohon maaf kalau banyak salah dalam penyampaian. Nanti kita sambung di minggu depan dengan materi yang baru. Ya, semoga bisa membantu pengayaan materi Bu Ika di Uniba. Nggih, terima kasih. Makasih banyak. Nah, nggih, sehat-sehat. Mohon maaf dan terima kasih. Izin kami tutup ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.